Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ma yuhibbu li nafsih. Anak-anakku peserta Matsama MAN 1 Sukabumi tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak sayangi dan banggakan, puji dan syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya hari ini kita bisa bertemu sekalipun tidak langsung. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta Matsama yang soleh dan solihah, pada kesempatan ini Bapak diberikan waktu untuk memberikan materi dengan materi ukhuwah. Sebelum dijelaskan satu persatu makna ukhuwah itu, seperti apa ukhuwah itu, terlebih dahulu Bapak sampaikan bahwa Bapak nama Ade Saifuddin MAG. Di sekolah ini atau di madrasah ini, di MAN ini Bapak ngajar bahasa Arab. Insya Allah bila saatnya tiba, bila waktunya yang tepat, insya Allah kalian akan bertemu secara tatap muka dengan Bapak. Oleh sebab itu kenali dulu ya, sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya, tak cinta maka ya kita tidak ada jarak nantinya ya. Oleh sebab itu kalau kita sudah kenalan, mari kita sama-sama masuk kepada materi supaya tidak terlalu terbuang waktunya. Anak-anakku peserta Matsama yang soleh dan soleha, sebelum kepada penjelasan satu persatu untuk memudahkan kalian menyimak, memahami apa yang akan Bapak sampaikan, baiklah kita lihat di sini sistematika pembahasannya tidak lebih dari 4 poin gitu. Yang pertama kita nanti akan bahas tentang pengertian ukhuwah. Kemudian yang kedua, landasan hukumnya apa? Kemudian yang ketiga, ada macam-macam ukhuwah itu apa? Kemudian yang keempat, manfaat daripada ukhuwah. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa diambil dari kata akhon. Akho yang nanti masdarnya menjadi ukhuwah. Kemudian ada diambil juga dari kata benda yaitu akhun yang jamannya menjadi ikhwatun. Nah, kalau kita lihat arti, dilihat dari kamus Munawir, Al-Munawir, ukho yang nantinya jadi ukhuwah itu berarti saudara. Bentuk masdarnya menjadi ukhuwah, maka artinya menjadi persaudaraan. Ini pengertian ukhuwah secara bahasa. Namun apabila kita lihat beberapa penjelasan tentang pengertian ukhuwah secara istilah, kita bisa ambil bahwa ukhuwah itu berarti perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih yang diikat oleh jiwa kemanusiaan dengan memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebaikannya,
bukan kejelekannya. Ini kalau kita lihat pengertian baik secara bahasa ataupun secara istilah makna daripada ukhuwah tersebut. Selanjutnya apa yang menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum bahwa khususnya di dalam ajaran Islam ukhuwah ini ada. Bahkan dalam proses matsama ini sendiri juga salah satu materinya adalah ukhuwah. Kenapa harus ada? Ini semuanya tidak terlepas dari tuntutan ataupun konsep ajaran kita yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu yang menjadi landasan hukumnya adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ada kata ikhwana. Ikhwan itu daripada akhun, ikhwan. Ya, yang jamaknya bisa juga ikhwatun nantinya. Artinya adalah dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua. Ketika kamu bermusuh-musuhan, maka dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Jadi ada kata allafa. Allafa itu menjinakkan, melembutkan. Asalnya bermusuhan, maka atas bimbingan Allah kalian menjadi bersaudara. Nah, ini berarti maknanya adalah ketika kita berpegang teguh kepada ajaran Allah, kepada tali Allah, maka di sini menjadi keharusan kita yang nantinya akan membentuk satu kehidupan bersaudara. Di dalam hadis dijelaskan bahwa sebagai landasan hukum kita melaksanakan ataupun harus adanya ukhuwah ini adalah bahwa kehidupan muslim itu memang diharuskan untuk bersaudara. Bahkan gambaran daripada kehidupan muslim itu adalah seperti yang disampaikan oleh yang seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Jadi perumpamaan kehidupan orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad, satu tubuh. Jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh jasad juga merasakan penderitaannya dengan tidak bisa tidur dan merasa panas. Begitulah kehidupan mukmin yang memang dilandasi atas dasar kasih sayang. Nah, ini juga mencerminkan adanya persaudaraan. Selanjutnya untuk mempertegas lagi adalah kenapa kita harus bersaudara. Ini lebih jelas lagi dijelaskan dalam masih dari hadis Bukhari dan Muslim. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu. Farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak akan menganiaya dan tidak akan menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang ada di dalamnya keperluan saudaranya, maka Allah ada dalam keperluannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesukaran dari orang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran yang ada pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Demikianlah pergaulan hidup orang-orang muslim yang memang terikat persaudaraan. Sekalipun sini mungkin tidak satu darah, tapi karena terikat oleh aturan-aturan ajaran maka di sini menjadi bersaudara.
Anak-anakku peserta Matsama yang soleh dan solihah, demikian landasan yang melandasi kenapa ukhuwah atau persaudaraan itu harus ada dalam kehidupan kita selaku manusia. Ya. Nah, kita akan lihat secara umum ada macam-macam ukhuwah. Ya. Tidak hanya Muslim saja terikat oleh keislaman saja, maka di sini paling tidak Bapak akan sampaikan 3 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah wataniyah, kemudian yang ketiga ukhuwah basyariyah. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah ini adalah, kalau Bapak kasih gambaran, adalah seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam, atau karena memang dia atau mereka terikat oleh ajaran Islam. Umat Islam yang dimaksudkan bisa berada di belahan dunia manapun. Jadi tidak hanya satu lingkungan saja. Dimanapun umat Islam berada, ya berarti itu adalah menjadi satu saudara. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah baru saudara. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjelaskan betapa dalam kehidupan Islam ini persaudaraan itu harus ditegakkan. Khususnya bagi mereka yang bernama mukmin. Ini sudah diberikan gambaran bahwa ketika ada 2 orang mukmin yang saling berseteru ataupun saling bermusuhan, saling tidak baik hubungannya, maka di sini karena kita saudara ada kewajiban kita untuk aslihu, ya, memperbaiki hubungannya. Ya. Ini yang dipertegas dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang diikat oleh ajaran, yang khususnya ajaran Islam, yang diikat oleh agama Islam, yang diikat oleh keislaman. Ini kalau boleh Bapak sampaikan lagi salah satu hadis di sini yang mempertegas bahwa ukhuwah Islamiyah ini bagaimana pergaulan hidup orang-orang mukmin, ya, yang diajarkan oleh Nabi. Ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Nabi, la yu'minu, tidak beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mampu mencintai saudaranya itu ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Dan ini mungkin yang harus tertanam pada jiwa anak-anakku peserta Matsama, ya, yang nantinya akan hilang ketika anak-anak sekalian sudah masuk dalam komunitas atau satu Sukabumi ini. Kalian tidak boleh ada permusuhan, baik dengan sesama yang satu angkatan ataupun dengan kakak kelasnya, baik kelas 11 ataupun kelas 12. Karena bagaimanapun di sini ada materi ukhuwah, bukan hanya sebatas materi, bukan hanya sebatas ilmu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan madrasah kita yang kita cintai. Itu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah ada ukhuwah wataniyah. Secara harfiah ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan yang terikat dalam satu bangsa, satu negara. Ya, harus seperti apa ukhuwah ini? Ya, bagaimana juga kalau kita bicara tentang skupnya negara, ini tidak hanya terbatas pada satu komunitas, misalkan umat Islam saja, tidak. Bagaimana juga kita bergaul dengan orang-orang yang di luar Islam atau non-Muslim. Nah, Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9 sudah memberikan gambaran bahwa ayat 8 dulu ya. Allah sudah memberikan gambaran dalam surat Al-Mumtahanah ayat
8 sebenarnya. Ayat 8 dan ayat 9. Kalau dalam ayat 8 Allah memberikan satu gambaran. Kata Allah atau firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Firman Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi untuk berbuat baik, berlaku adil tidak hanya terbatas pada kita orang-orang muslim saja atau orang-orang mukmin saja. Selagi mereka yang non-muslim tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, maka ketika kita harus berbuat baik, berbuat baiklah karena itu tidak dilarang. Ya. Ini lebih jelas lagi dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ini sejarah tegas bahwa berbuat baik dalam konteks ukhuwah watoniyah, karena di situ tidak hanya satu umat saja yang berada, ada yang muslimnya, ada yang non-muslimnya. Maka ketika kita bergaul, berhubungan dengan orang-orang non-muslim, ini juga kalau kita mau berbuat baik atau berbuat adil, itu dianjurkan atau dibolehkan di dalam ajaran Islam. Hanya di sini yang tidak menyangkut din atau agama, ya itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah menyangkut agama, jelas di sini kita sudah punya pedoman, ya. Paling tidak di dalam surat ayat Al-Fatah ayat 29 dijelaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini dalam artian konteksnya dengan agama, dengan aturan ajaran gitu, bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad Rasulullah beserta orang-orang para sahabatnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ini dalam konteks agama, ya. Ruhama'u bainahum, ya, berkasih sayang di antara mereka. Gitu. Kemudian lebih tegas lagi mungkin kita bisa lihat dalam surat surat Al-Kafirun, ya, ayat terakhir. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna, dan seterusnya, sehingga penekannya adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi di sini dalam hal toleransi beragama itu tidak ada toleransi sebenarnya, ya. Jadi kita tidak bisa mengkolaborasi atau mencampurkan antara agama kita dengan agama yang lain, antara aturan agama kita dengan aturan agama yang lain. Kalau dalam hal ini sudah tegas, ya, tidak mengenal kompromi. Jadi dalam kaitan dengan ukhuwah watoniyah ini bisa terjalin ukhuwah ataupun persaudaraan hanya dalam konteks tertentu, bukan dalam konteks pandangan dan sikap ataupun dalam konteks agama. Ya, hanya dibolehkan ketika kita mau berbuat baik ataupun berbuat adil, berbuat baik dan berbuat adillah. Ini dalam konteks ukhuwah watoniyah. Selanjutnya ada juga yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini adalah persaudaraan yang terikat karena kita sesama manusia, ya. Nah, ini penjelasannya adalah kalau kalau Bapak kasih gambaran adalah seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini semua umat manusia sama,
merupakan makhluk Allah. Ya. Ini tegas dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, dan Maha teliti. Jadi dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini jelas bahwa ukhuwah basyariah ini adalah persaudaraan yang diikat karena atas dasar kemanusiaan. Ya, makanya di sini untuk menjalin adanya kesatuan persatuan, kemudian tidak terjadi saling bermusuhan. Ini sebenarnya dijelaskan kembali bagaimana etika ataupun aturan tata krama dalam kehidupan kita sehingga kita terjalin ukhuwah, terjalin persatuan, terjalin persaudaraan, terjalin kebersamaan, ya. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon inna ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan faqaritumu wattaqullah, dan seterusnya. Itu sebagai satu aturan di mana untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan khususnya di antara sesama muslim, di antara sesama mukmin itu terjalin dengan harmonis, ya. Itu untuk macam-macam dari ukhuwah. Ya, baik. Anak-anakku peserta matsama yang soleh dan soleha, tiba Bapak menjelaskan mungkin kenapa di dalam ajaran Islam harus ada ukhuwah, harus ada persaudaraan. Banyak sekali manfaat yang akan atau yang harus kita raih dari mempertahankan kehidupan berbasis ukhuwah ini, berbasis persaudaraan ini. Paling tidak hanya beberapa, sebenarnya banyak, ini yang tercantum hanya 6 saja, bahwa manfaat ukhuwah ini baik secara khusus ataupun secara umum di sini nanti akan timbul sikap tolong menolong sebagaimana dalam ajaran Islam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian akan tumbuh rasa saling memahami, kemudian juga akan timbul rasa tenggang rasa dan tidak menzolimi satu sama lain. Kemudian akan tercipta solidaritas yang kuat antara sesama muslim, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian juga akan terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Ya, anak-anakku peserta matsama yang Bapak sayangi dan banggakan, yang soleh dan solehah, demikian uraian ataupun sekilas tentang ukhuwah. Mudah-mudahan lewat gambaran tadi bagaimana ukhuwah itu ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kita yang kita cintai ini. Ya, dari Bapak mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, kemudian kalimat-kalimat yang tidak nempat. Bapak mohon maaf. Sebelum nanti Bapak akhiri, silakan nanti anak-anak sekalian melihat tayangan video sebagai bahan renungan buat kalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.